cek. Nah ini nah. Cek, cek. Halo Sobat ASN, khususnya rekan-rekan di sektor kesehatan. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak. Saya Yuli, operator layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. Pada hari ini, saya sebagai moderator akan memandu jalannya podcast ASN Berakhlak. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai dua nilai dasar ASN yang sangat dekat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama itu ada kompeten, dan yang kedua ada akuntabel. Seperti yang kita tahu bahwa core value ASN berakhlak ini diluncurkan secara nasional oleh Presiden ketujuh kita, yaitu Bapak Joko Widodo, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN di seluruh Indonesia, termasuk sektor kesehatan yang berada dalam koordinasi kebijakan nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kenapa nih ini tuh penting gitu? Karena ya sektor kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Sedikit saja kita lalai, maka akan berdampak pada masyarakat. Ya, langsung saja. Sekarang saya sudah berada bersama dengan dua bintang tamu kita yang sangat hebat ini, yaitu ada Mbak Caca, nutrisionis terampil dari Puskesmas Merapi 1. Halo Mbak Caca. Halo Kak Yuli, terima kasih sudah ngundang saya ya. Iya, dan ada Bapak Apip, tenaga sanitasi lingkungan terampil di RSUD Lahat. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo. Ya, alhamdulillah sehat. Saya mulai dari pertanyaan ringan-ringan dulu nih, sebagai tenaga kesehatan. Tantangan terbesar saat ini apa sih? Ini mulai dari Mbak Caca dulu deh. Oke, terima kasih Kak Yuli. Kalau dari sisi saya ya sebagai ahli gizi masyarakat, tantangannya besar sekali Kak. Kita masih menghadapi masalah gizi stunting sekarang itu, terus gizi kurang, terus pola makan tidak seimbang, obesitas, dan yang paling terbaru itu ada program Pak Prabowo yang sekarang makan bergizi gratis. Pasti sudah Ya, pada tahu ya. Nah, Iya. MBG. FYI ya Kak, percepatan penurunan stunting dan program makan bergizi gratis ini menjadi program prioritas nasional sekarang. Kalau PPS atau stunting itu udah dari 2020, sedangkan MBG baru di awal tahun 2025 kemarin. Nah, karena masyarakat semakin kritis, mereka bisa cari informasi sendiri di internet. Jadi kita sebagai ASN atau pelayan masyarakat harus benar-benar kompeten supaya edukasi yang kita berikan tepat dan berbasis data. Gitu, Kak. Ya, baik. Makasih Mbak Caca. Nah, kalau Iya. dari Bapak nih, kalau dari Pak Apip itu gimana? Ya, kalau di RSUD ya, tantangan kami itu menjaga lingkungan tetap aman dan sehat. Pengelolaan limbah medis, kualitas air, kebersihan ruang perawatan, itu semua harus sesuai dengan standar. Kalau sampai lalai, bisa berdampak pada infeksi dan keselamatan pasien. Benar. Oh iya, berarti pekerjaan kita ini langsung bersentuhan dengan kesehatan masyarakat ya, Mbak, Iya, Pak? betul Iya, sekali. betul banget. Iya, Benar banget, mak- Kak. makanya nilai kompeten dan akuntabel itu bukan sekedar teori ya, cuman harus memang benar-benar diaplikasikan. Benar. Setuju, setuju. Sebagai nutrisionis nih, bagaimana implementasi nilai kompeten dalam pekerjaan sehari-hari Mbak? Jadi kan kompeten itu artinya saya harus terus update ilmu ya, Kak. Nah, di akhir tahun kemarin, saya baru aja melakukan pelatihan pembuatan PMT berbasis pangan lokal bersama kader di Posyandu di desa wilayah kerja saya. Kemudian yang biar lebih menariknya, di sini saya melakukan demonstrasi juga, demonstrasi pembuatan salah satu inovasi pangan lokal yang ada di wilayah tempat saya bekerja. eh, Menunya itu berupa rolade lele. Soalnya di desa tempat saya bekerja itu ada ternak lele, Kak. Nah, Oh, Iya. jadi dalam penanganan balita stunting, kami tidak hanya menimbang dan mengukur tinggi badan, tapi juga menganalisis pola makan atau yang biasa kami sebut dengan recall. Recall ini menanyakan kembali apa aja yang dimakan pasien selama 24 jam ke belakang, mm-mm. kondisi sosial, dan bahkan juga edukasi keluarga juga penting. Makasih Mbak Caca udah berbagi pengalamannya.
Lalu Ya, Bapak Apip nih, bagaimana dengan sanitasi lingkungan di RSUD Lahat? Ya, jadi kalau kami di sanitasi di RSUD Lahad itu, kita harus paham standar kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti bagaimana pengelolaan limbah B3-nya, desinfeksi ruangan, pengawasan kualitas airnya. Jadi, kalau ada regulasi baru atau standar baru, kita wajib harus langsung pelajari. Karena kalau tidak kompeten, resikonya bukan cuma sekedar di bagian administratifnya, tapi bisa berdampak pada keselamatan pasien dan tenaga medis juga. Ya, mm, berarti nih kompetennya itu di sektor kesehatan itu identik sekali ya dengan kesehatan masyarakatnya, ya terkhususnya pasien Ya, betul. betul, dan betul. tenaga medis. Mm-mm, Mm-mm. betul sekali. Sekarang kita bahas akuntabel nih. Sebagai operator layanan kesehatan kan saya di Dinas Kesehatan itu sering berhadapan dengan data laporan program. Dan saya sadar kalau data itu kalau ya tidak valid ya kebijakan bisa salah sasaran. Nah, menurut kalau Mbak Caca nih, akuntabilitas itu seperti apa dalam kerjaan di Puskesmas, Mbak? Nah, ya Kak. Akuntabel itu dimulai dari pencatatan yang benar ya Kak. Kami Gizi Puskesmas melakukan posyandu balita rutin setiap bulan. Nah, setelah posyandu biasanya kami langsung mengentry apa yang sudah kami dapat di posyandu. Kan kami di posyandu itu mengukur dan menimbang berat badan tinggi badan balita. Terus setelah pulang dari posyandu kami langsung entry ke EP BBGM kalau Mbak tahu ya. Nah, dari sini nanti kan kelihatan tuh Kak balita mana aja yang bermasalah gizi. Bermasalah gizi apa? Udah dapet nih namanya. Nanti kita lakukan MONEF, monitoring evaluasi berupa kunjungan rumah ke balita yang bermasalah tersebut, Kak. Kalau kita salah input, dampaknya besar banget soalnya. Program intervensi Ya. bisa jadi salah sasaran juga kalau gitu. Mm-mm. Kalau dari Bapak sendiri itu bagaimana kalau di RSUD? Iya, jadi akuntabel itu soal prosedur ya. Misalnya pengelolaan limbah medis harus tercatat, berapa jumlahnya, bagaimana pengolahannya, dan kemana limbah tersebut akan disalurkan. Jadi semua harus ada pelaporan dan dokumentasinya. Jadi kalau kita di rumah sakit itu ada pelaporan yang memang untuk kita, yang untuk kita simpan sebagai bukti, dan juga ada yang langsung diberikan laporannya ke Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau suatu saat kita misalnya diaudit, kita sudah siap. Tapi yang lebih penting kita bekerja sesuai dengan standar ya. Bukan karena takut diaudit, tapi karena sadar itu adalah tanggung jawab kita. Betul banget. Jadi Ya nggak benar. harus tunggu, Pak ya. Nggak harus tunggu di audit Ya. dulu, Iya, baru kita kerja. iya. Karena kita sadar ya, karena itu memang udah jadi tanggung jawab kita, jadi kita harus langsung kita kerjakan, kita lengkapi apa yang memang belum lengkap, ya seperti itu. Ya, Setuju, Pak. terima kasih Bapak. Ya, Sekarang kita masuk ke pertanyaan reflektif nih. Apa makna dari bangga melayani bangsa bagi kalian secara pribadi? Nah, dari Mbak Caca dulu nih. Bagi saya ya, Kak, ketika melihat anak yang dulu berat badannya kurang atau bahkan sampai stunting, lalu setelah pendampingan gizinya membaik, wah itu bangga banget sih saya Kak. Personal bangga banget. Saya ngerasa seperti wah pekerjaan saya ternyata berdampak langsung ya pada masa depan generasi bangsa. Gitu sih Kak, seneng banget rasanya. Ya, kalau Bapak Afif sendiri bagaimana, Pak? ya. Kalau saya, ketika rumah sakit itu bersih, aman, dan tidak ada terjadi masalah-masalah sanitasi seperti kayak eh, vektor binatang pengganggu itu kan kadang tuh banyak ya di rumah sakit itu kan. Nah, itu juga jadi perhatian kita. Terus pengolahan limbahnya bagus. Itu mungkin tidak terlalu terasa di pasien atau mungkin pegawai-pegawai rumah sakit yang lain, tapi itu dampaknya besar loh. Jadi ketika kontribusi saya itu Benar. mungkin tidak terlalu terlihat, tapi itu merupakan sesuatu yang penting dan banyak manfaatnya apabila sudah kita lakukan dengan baik dan benar, itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya. Nah, itu benar sekali apa yang Benar. dibilangin sama Mbak dan juga Bapak. Ya, saya juga merasakan hal yang sama ketika data yang saya kelola membantu perencanaan program kesehatan yang tepat sasaran. Di situ ada rasa bangga tersendiri kan ya. Hmm. Itu sangat-sangat Benar. bangga sih. Kita Mm-mm. mungkin tidak selalu terlihat di depan, tapi kita bagian dari sistem Ya, yang melayani bangsa. benar. Benar. Mm-mm. Tidak terlihat tapi terasa ya Kak.
Iya. Iya, benar sekali. Asik. Baik, sebelum kita tutup nih, saya minta masing-masing dari Mbak Caca dan Bapak Hafid sharing satu pelajaran yang dapat diambil dari podcast kita pada hari ini nih. Mulai Ya. dari Mbak Caca dulu. Kalau menurut saya ya, eh, listen learn yang bisa kita ambil dari kegiatan kita pada hari ini, menjadi ASN yang kompeten dan accountable itu bukan pilihan, tapi kewajiban moral bagi kita sebagai ASN, karena yang kita layani adalah kesehatan manusia langsung. Gitu, Kak. Ya. Lalu Bapak Hafid? Ya. Kalau menurut saya, akuntabel itu bukan soal takut salah ya, tapi soal tanggung jawab. Kerja itu harus sesuai standar, yang Iya. berarti kita harus menjaga keselamatan orang banyak. Apalagi kayak kita yang bekerja di bagian pelayanan ya, pelayanan masyarakat, tentunya akuntabel itu memang harus sangat kita junjung tinggi dan kita aplikasikan ke dalam diri kita sendiri. Iya, benar sekali itu apa yang kata Mbak Caca bilang, kata Bapak Apip bilang. Nah, itu ya seperti halnya data yang akurat, pelayanan yang profesional, dan sikap yang bertanggung jawab ya, itu adalah bentuk nyata pengabdian kita sebagai ASN, khususnya Iya. tenaga kesehatan. Bet- Baik, Sobat ASN, khususnya rekan-rekan di sektor kesehatan, mari kita jadikan nilai kompeten dan akuntabel ini bukan sekedar tulisan di dinding kantor, tapi nafas dalam setiap tugas kita. Karena setiap laporan yang kita buat, setiap edukasi yang kita berikan, setiap prosedur yang kita jalankan, semuanya adalah wujud nyata dari kita bangga melayani bangsa. Saya Yuli bersama Mbak Caca dan Pak Apip pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast ASN berakhlak berikutnya. Tetap sehat. Tetap profesional. Dan tetap berintegritas.